Tuhan, Engkau akan memuaskan kami. Tuhan, Engkau akan mengenyangkan kami. Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang biasa-biasa Tuhan, sungguh Tuhan ubahkan. Ada gairah, ada cinta yang besar. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, perkataan-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kau menaruhkan firman-Mu dalam mulutku Tuhan. Urapi kami semuanya. Kami haus dan rindu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Salam saudaraku semua. Puji Tuhan. Kalau minggu yang lalu ada kesaksian seorang ibu, dia menyatakan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami lawatan Tuhan. Dan biarlah saat ini dalam ibadah kita, ketika Tuhan ditinggikan, dia akan menarik banyak kita datang kepadanya. Amin saudaraku. Seperti wanita pendarahan itu, dia tidak hanya mendengar, tapi dia bertindak. Walau tiup jubahnya ikut malu mau inawana. Arti kalau kau pegang jubahnya aku akan sembuh. Dari banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, hanya dia, Yesus berkata, ada kuasa yang mengalir dalam aku. Siapa itu? Wanita itu, dia tersungkur dan dia menyembah. Ini aku Tuhan. Dan biarlah kita jemaat Tuhan saat ini tidak hanya mau mendengar, tapi kita yang tidak merespon. Tapi wanita ini dia merespon. Dan dia mengalami kuasa mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Dan biar saat ini kita tidak hanya datang, tapi kita mengalami sesuatu daripada Tuhan. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, yang pasti dia Allah yang esa. Dia Allah yang memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Baik, kalau hari ini kita akan belajar Elkana. Elkana itu adalah bahasa Ibrani, Elkana. Kalau kemarin kita belajar bahwa Allah yang kuat, Allah dia power, dia kuat. Daud berkata, karena Allahku, karena Tuhanku, Goliat kau kukalahkan. Karena Allah kita Allah yang kuat. Amin saudaraku. Nah, saat ini kita mau belajar tentang cemburu. Apa yang kita tahu dan apa yang kita pahami tentang cemburu? Adakah kita saat ini sedang cemburu? Halo, coba lihat sampingnya, lihat tetangganya. Apakah kita sedang cemburu? Waktu saya nonton film The Last Supper, artinya perjamuan terakhir. Imam Kayafas, dia berdoa dalam gereja. Tuhan, aku Tuhan yang menjaga gereja ini. Tuhan, aku yang memimpin umat. Kenapa dia? Dia gak ada apa-apanya. Banyak orang datang ikut dia. Siapa yang dimaksudkan? Adalah Yesus. Dia gak ada apa-apanya. Tapi banyak orang mengikut dia. Aku Tuhan. Imam Kayafas, dia cemburu. Ya konotasi, ya kita ya dalam kehidupan kita, konotasi tentang cemburu konotasinya adalah negatif ya. Gak ada cemburu, wah kita semangat. Wah aku cemburu tapi akhirnya kita dibangun, kita semangat. Enggak saudara. Imam Kayafas karena cemburu,
Dia ingin berusaha untuk menjelek-jelekan Yesus. Dia ingin berusaha untuk menangkap Yesus. Dia bayar, dia upaya dengan cara banyak hal. Supaya Yesus dia kalah. Gimana dengan kita, saudara? Adakah jemaat kita, semua jemaat kita ini? Kau saudaraku, kau saudariku. Kita keluarga Tuhan. Kita bersatu. Saya pernah membuat suatu pertanyaan untuk menemukan jawabannya. Bagaimana supaya kita bisa, ya ini itu ya gitu ya. Oh, kita masih kurang bersatu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita memahami kecemburuan sebagai sesuatu yang negatif? Ya, perasaan yang posesif. Positif artinya apa? Merasa memiliki, takut kehilangan seseorang, sahabat. Ya, Pak Parlin dia sahabat, my friend.